Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku umat Islam dimanapun anda berada, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hamba-hambanya bersatu. Karena Allah tahu bahwa persatuan adalah kekuatan. Kalau kita punya lidi dan lalu kita ikat lidi-lidi itu dalam satu ikatan, maka dia akan menjadi sapu, dan dengan sapu itu kita bisa membersihkan semua kotoran. Dan bayangkan bagaimana seandainya kita masing-masing hanya pegang satu lidi dan kita berusaha untuk membersihkan kotoran, maka tidak mungkin kotoran itu pergi. Persatuan akan membuat umat ini beribawa. Persatuan akan membuat umat ini berdaya. Maka dengan persatuan kita akan menjadi kuat. Mari kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan sarana-sarana agar kita bersatu. Yang pertama dimulai dari keluarga. Ini disebut dengan istilah wahdah usariyah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan khusus untuk keluarga agar bersatu, satu visi, satu tujuan, satu cita-cita. Mereka mempunyai kegiatan yang luar biasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Panduannya adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah itu kita diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada persatuan lebih luas lagi, yaitu wahdatun ta'abbudiyah, persatuan dalam beribadah, terutama persatuan dalam melaksanakan sholat. Inilah rahasia kenapa kita diajarkan agar selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid, sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholatul jamaah, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah, lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Lebih dari itu, di zaman Rasulullah SAW, sholat berjamaah merupakan pembeda antara orang munafik dan bukan. Rasulullah SAW ketika hendak mengetahui apakah seseorang itu munafik atau bukan, Rasulullah SAW mengeceknya pada sholat berjamaah di waktu isya dan subuh. Ketika di waktu isya tidak ada dan waktu subuh tidak ada, Rasulullah SAW meyakini bahwa dia munafik. Karenanya Rasulullah SAW bersabda bahwa laisa sholatun asqal al munafiqin min sholatil isya wal fajr jama'atan fil masjid. Tidak ada solat yang lebih berat kepada orang munafik daripada solat isya dan subuh berjamaah di masjid. Ini tentang wahdatun ta'abudiyah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menggiring kita kepada persatuan lebih luas lagi, yaitu wahdatun mahalliyah, persatuan tempat. Minimal satu kecamatan kita bersatu, dan itu dengan dilaksanakannya ibadah sholat Jumat. Karena itu hari Jumat merupakan musimul ibadah, yaitu musim kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam kita diarahkan agar bersatu, kita diarahkan agar memperbanyak ibadah di hari itu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan panjang lebar bagaimana cara kita mengisi hari Jumat. Sungguh luar biasa. Ini hari Jumat, hari ibadah, hari raya sekaligus. Dan setiap musim seperti ini ada hari rayanya. Dan ini rahasia kenapa kita tidak dibolehkan berpuasa di hari Jumat, kecuali ada kawannya, yaitu berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari sesudahnya. Mengapa? Karena hari Jumat merupakan hari raya bagi umat Islam, dan di hari itu hamba-hamba Allah berkumpul
secara kuter disebut wahdatun, secara mahalliyah disebut wahdatun mahalliyah, secara tempat. Lebih luas lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring ke suasana yang lebih besar lagi, yaitu wahdatun kutriyah, persatuan satu negara. Di sini ada musim khusus, yaitu musim Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hamba-hambanya dalam satu bulan khusus, beribadah di siang hari, beribadah di malam hari, dan puncaknya mereka beritikaf. Setelah itu mereka melaksanakan hari raya khusus, yaitu hari raya Idul Fitr. Di sini para ulama fikih berbicara tentang pentingnya ikhtilaful matali', yaitu perbedaan terbitnya bulan. Karenanya para ulama mengatakan bahwa illam tastati'u an tattahidu wahdatan alamiyah fa'al aqal an tattahidu wahdatan qutriyah. Jika kalian tidak bisa untuk bersatu secara internasional untuk melaksanakan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitr, kenapa? Karena perbedaan tanggal, perbedaan terbitnya bulan. Maka kata mereka, minimal kita bersatu secara kuter, yaitu satu negara, untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan bersama-sama, permulaannya bersama dan akhirnya bersama, lalu kemudian kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitr. Setelah itu puncaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sebuah fasilitas khusus, bulan khusus, tempat khusus untuk membuat umat ini bersatu secara internasional, yaitu wahdatun alamiyah. Mereka bersatu di tanah suci, melaksanakan ibadah haji, dan mereka melaksanakan di bulan khusus tertentu dan di tanggal khusus. Itulah bulan Dzulhijjah, dari tanggal 8 sampai tanggal 13, di mana umat Islam semuanya berada di setempat mereka melaksanakan ibadah haji. Dalam rangka ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar semua hamba Allah di seluruh dunia yang tidak ikut ibadah haji, mereka ikut juga melaksanakan ibadah yang merupakan solidaritas terhadap jemaah haji, menyerupai jemaah haji. Di sini kita paham bahwa mengapa Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang sudah mulai ingin berkorban sejak tanggal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, dan dia sudah membeli kambing kurban, maka dia sejak itu sudah mulai menyerupai jemaah haji, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, dan seterusnya, mirip seperti jemaah haji. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengkondisikan supaya semua hamba Allah sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah mulai memperbanyak ibadah sampai tanggal 10. Ini juga musim khusus, musim di mana semua hamba Allah beribadah secara khusus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala khusus untuk mereka, yaitu pahala seperti mati syahid. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma min ayyamil amalis salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari untuk beramal soleh melebihi, yang Allah cintai melebihi daripada 10 hari ini, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad, apakah berperang di jalan Allah masih kalah pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, walal jihad fi sabilillah, termasuk juga berperang di jalan Allah masih kalah pahalanya. Lalu kata Rasulullah SAW, illa rajulun, kecuali seseorang, qatala bi nafsihi, dia berperang dengan jiwanya, wa malihi, dan dengan hartanya. Para sahabat ada yang berperang tapi mereka menggunakan harta sedekah, bukan harta diri sendiri. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, dia berperang dengan hartanya. Wa qutila, lalu dia terbunuh, walam ya'ud minhu syai'a, dan dia tidak kembali, dia mati syahid. Baru ini sama pahalanya dengan pahala ibadah di bulan Dzulhijjah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bangga kepada hamba-hambanya yang mengisi 10 hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah apapun Allah hitung seperti pahala mati syahid. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan
di sini bahwa ketika kita berpuasa Arafah, hendaklah kita berpuasa seperti jemaah haji wukuf. Ketika mereka wukuf, di sini kita berpuasa Arafah. Inilah mengapa para ulama khusus Dzulhijjah mereka tidak berbicara tentang perbedaan terbitnya bulan. Mereka berbicara tentang mengikuti jemaah haji di Mekah. Dan ini maknanya Allah ingin hamba-hambanya bersatu secara internasional. Inilah makna istilah wahdatun alamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.